Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan presentasi sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Matematika Keuangan. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah mengenai bunga, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri, Presilia Juli Andana dengan NIM akhir 003. Saya Wildani Putri Ariandi dengan NIM akhir 090. Saya Tata Patricia Syalan dengan NIM akhir 172. Dan saya Naila Kaisai Kayat dengan NIM akhir 266. Next, baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian bunga. Secara umum, bunga didefinisikan sebagai imbalan atau kompensasi atas penggunaan uang dalam periode waktu tertentu. Yang artinya, ketika seseorang meminjam uang atau menyimpan uangnya di suatu lembaga keuangan, maka ia berhak menerima sejumlah uang tambahan sebagai balas jasa atau penggunaan uang tersebut. Tambahan inilah yang disebut bunga. Selain itu, terdapat istilah tingkat bunga atau suku bunga. Tingkat bunga merupakan persentase dari bobot dari bunga itu sendiri. Jadi, jika bunga menunjukkan besar imbalan yang diterima, maka tingkat bunga menunjukkan persentase perhitungannya terhadap pokok pinjaman atau simpanan. Lalu saya akan menjelaskan jenis suku bunga. Yang pertama ada bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dibebankan sebagai persentase dari jumlah asli yang dipinjamkan atau pokok. Untuk seluruh periode pinjaman, contoh, apabila seseorang melakukan investasi dan menerima bunga setiap tahun, maka untuk setiap tahun akan menerima sejumlah uang tertentu dalam jumlah yang sama dari bunga yang diberikan tersebut. Lalu yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung sebagai persentase dari pokok yang direvisi, yaitu pokok asli ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya. Contoh, dengan bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode compound atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Lalu saya akan menjelaskan perbedaannya. Untuk bunga sederhana, bunga dihitung sebagai persentase dari pokok awal saja. Bunga setiap periode selalu sama, tidak berubah. Tidak ada penambahan bunga ke pokok atau tidak diakumulasi. Cocok untuk dipinjamkan atau investasi jangka pendek. Lalu perbedaan yang kedua adalah untuk bunga majemuk. Bunga dihitung dari pokok yang terus bertambah atau pokok ditambah bunga sebelumnya. Bunga setiap periode meningkat karena akumulasi. Bunga langsung ditambahkan ke pokok setiap periode. Lalu yang terakhir umumnya digunakan untuk investasi jangka panjang karena nilai tumbuh lebih cepat. Lalu untuk bunga sederhana sendiri rumusnya itu SI sama dengan P kali R kali T, di mana SI adalah jumlah bunga, P adalah pokok pinjaman, R adalah tingkat bunga, dan T jangka waktu dalam tahun. Namun, jika waktu diberikan dalam bulan, maka jumlah bulannya dibagi dengan 12 terlebih dahulu. Lalu, jika diketahui T-nya itu dalam hari, maka kita bisa pakai dua metode. Ada metode bunga tepat, yaitu jumlah harinya dibagi 365, dan ada juga metode bunga biasa, yaitu jumlah harinya dibagi 360. Dan jika kita mau mengetahui nilai akhir atau S, kita bisa pakai rumus S sama dengan P kali 1 plus RT. Nah, dari rumus itu bisa kita manipulasi. Misalkan yang kita ingin tahu itu P-nya, sementara yang diketahui itu S, R, dan T, maka kita bisa pakai rumus P sama dengan SI per RT. Untuk contoh soal pertama, itu seorang nasabah menabung 5 juta di bank, bunga sederhananya 10% per tahun. Nah, ditanyanya berapa bunga yang diperoleh. Kita bisa pakai rumus SI sama dengan P kali R kali T, di mana diketahui di sini P-nya itu 5 juta, R-nya itu 10%, T-nya itu 2 tahun. Nah, setelah itu kita kalikan semua, hasilnya 6 juta. Untuk contoh kedua itu, berapa nilai bunga tepat dan bunga biasa jika pokok pinjamannya 30 juta. Selama 90 hari, tingkat bunganya 10%. Kita bisa pakai rumus metode bunga biasa dan bunga tepat dan bunga biasa ya. Nah, untuk bunga tepatnya itu 30 juta dikali 10% dikali 90 dibagi 365. Hasilnya 739.726,03. Dan untuk bunga biasanya itu 30 juta dikali 10% dikali 90 per 360. Hasilnya jadi 750.000.
Untuk contoh soal ketiga, dari contoh soal ini kita dapat diketahui P-nya itu 20 juta. Terus R-nya itu 10%. Sementara T-nya itu 0,25. Nah, 0,25 ini dari mana? Dari 3 bulan dibagi 12. Nah, kita bisa pakai rumus S sama dengan P kali 1 plus RT karena kita mau cari nilai akhirnya kan. Nanti diperoleh 20 juta dikali 1 ditambah 10% dikali 0,25. Hasilnya 20 juta 500. Lalu selanjutnya adalah rumus dari bunga majemuk. Rumus bunga majemuk adalah S sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. S adalah nilai akhir, P adalah nilai pokok akhir, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Lalu kita masuk ke contoh soal. Seorang mahasiswa bernama Andi menabung di bank sebesar 5 juta dengan bunga nominal 12% per tahun yang dihitung per bulan. Berapa nilai tabungan Andi setelah 2 tahun? Dengan rumus yang tadi kita punya, dengan soal itu, kita mengetahui bahwa P sama dengan 5 juta, bunga nominal 12% per tahun, lalu frekuensi perhitungan bunganya itu 12 kali per tahun, lalu I per periodenya itu 12% dibagi 12, yaitu 1% atau 0,01. Lalu N-nya adalah 2 tahun dikali 12, karena dihitung per bulan, maka 24 periode. Jika kita masukkan yang diketahui tersebut ke rumus, kita dapat memperoleh bahwa tabungan Andi selama 2 tahun adalah Rp6.341.200. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi bunga ini ialah bunga sederhana menghitung bunga satu kali di akhir periode sehingga pokoknya tetap. Sementara itu, bunga majemuk menghitung bunga setiap periode dan menambahkannya ke pokok sehingga nilai pokok terus meningkat. Karena itu, bunga sederhana umumnya dipakai untuk jangka pendek, sedangkan bunga majemuk lebih sesuai untuk jangka menengah dan panjang. Baiklah, sekian dari pemaparan video presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.